Indonesia beserta rombongan di Gedung Lambertit Mau Kota Solo, Provinsi Papua Barat. Baik, untuk ayo. Bapak Ibu hadirin kami hormati, sebelum memulai Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia kita pada pagi hari ini menyanyikan lagu kebangsaan ini 21 November 2022. Dimulai. Yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Shalom. Biarlah hari ini kita bisa saling memberikan informasi secara timbal balik yang berkaitan dengan kehadiran akhirnya kami mulai berjalan dari tahun 2018 sampai pada tahun 2022, tepatnya tanggal 17 kemarin baru diketahui. Dibantu PJ siapapun dia yang diberikan oleh pusat, itulah dia yang kita berikan dukungan penuh. Bila semua proses persiapan menuju kepada pemilu apapun namanya bisa dilakukan secara baik. Yang pertama. Yang kedua, masyarakat tenang di tempat, jangan euforia. Bantu tim ini memberikan data yang akurat. Ini adalah dasar untuk menghadirkan provinsi ini. Tapi kalau wira-wiri berbeda dan itu bisa berpeluang untuk menghambat apa yang kita impikan dan apa yang kita harapkan. Setuju? Setuju tidak? Tepuk tangan lagi. Berdoa biarlah hari ini kita memberikan data yang akurat kepada beliau. Beliau laporkan pada Pak Menteri,
Pak Menteri bisa mempersiapkan waktu untuk pelantikan. Itu yang kita impikan dan kita harapkan. Pak Wamen, kami tidak terlalu kekurangan, tapi kami siap untuk menerima bayi yang baru lahir. Namanya Otonomi Daerah Provinsi Papua Barat Daya. Semua tenang. Yang penting barang ini datang. Setelah itu syukur kita lakukan di kota ini, di kabupaten masing-masing, dalam rangka mensyukuri apa yang kita dapat di Sorong Raya ini. Saya tidak bisa bicara banyak nanti ada pelantikan pejabat, kita pasti bikin acara di tempat ini, semuanya bisa melampiaskan kegembiraan. Tapi hari ini tenang. Setuju? Jenderal Paulus Waterpau, hormat kanan. Para tokoh pejuang dan juga kemudian apapun tahun Megrat, Bapak Bernard, Bapak Bupati Raja Ampat, Bapak Abdul Faris Umlati. Atas nama rakyat dan juga kami di pemerintahan Provinsi Papua Barat menyatakan loyal, tegak lurus sebagai anak manis, patuh dan taat pada pimpinan. Kita tanda tangan semuanya. Walaupun kemudian pada saat mau jalan tanda tangan, Bupati Wakfat, Bupati Kaimana, Bupati Kaluku Andama berdiri depan kita semua di sini di meja pimpinan di depan. Beliau mengatakan, Bapak, kami akan tanda tangan, menyatakan persetujuan dukungan otonomi khusus, non-otonomi khusus, juga mendukung tiga provinsi Papua Barat, tiga provinsi di Papua dan juga Papua Barat Daya. Kami juga mengusulkan untuk provinsi Bomberai, begitu yang menjadi atensi bersama. Yang pertama, perlu sama-sama kita menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban di wilayah provinsi Papua Barat Daya. Yang kedua, pemerintah Provinsi Papua Barat dalam waktu dekat akan menyiapkan penyerahan personil, juga peralatan, juga pembiayaan, dan dokumentasi. Dalam keputusan kami sudah menyiapkan anggaran 5 miliar awal dalam rangka membantu nantinya perangkat PJ Gubernur Papua Barat Daya dan pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya. Jadi saya sebutkan satu persatu. Juga tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ulama sebagai salah satu motivasi yang berlokasi di lingkungan kantor wali kota Sorong. Depan yang lebih baik. Hadirin yang saya hormati, induk yang terus memberikan motivasi dan dorongan atas pemekaran DOB Provinsi Papua Barat Daya yang tanpa kenal lelah perjuangan DOB Papua Barat Daya. Kelima, terkait dan seluruh elemen masyarakat Sorong Raya yang terus menghasilkan ide dan gagasan yang positif untuk kelancaran pelaksanaan pemerintahan. Tadi sudah disebut. Kalau mau cerita, saya bisa cerita. Kenapa Pak Asburu memperjuangkan ini? Karena waktu itu ketidakcocokan dengan Pak Yaab, dia sebagai sekda, akhirnya dia mau buat provinsi. Saya hafal dengan baik karena saya dekat dengan saat Selosa terpilih, pecah dengan Pak KW waktu itu karena KW ketua Golkar. Pak Selosa dan DPR ini datang, lalu Golkar pecah. Saya ini yang selamatkan beliau dengan 13 suara. Itu saya punya data semua ada, jadi tidak sekedar saya cerita. Itulah kenapa Pak Asburu kembali mau dirikan Papua Barat Daya. Asal muasal lahirnya sampai hari ini. Belajar sejarah harus tahu sejarah utuh, jangan dengar katanya. Begitu pula Pak almarhum Bram Utururi. Itu juga bersama Jimmy Iji. Dari sini juga. Orang boleh cerita sekarang, 2 orang itu yang melahirkan Papua Barat. Tapi saya mau pesan teman-teman,
Perjuanganmu telah berhasil hari ini jadi bukti. Itu perjuangan kalian dan perjuangan semua orang. Ya, ada orang yang berdoa tapi dia tidak pernah kasih tahu kalau dia berdoa. Mungkin dia yang lebih bicara perjuangan. Ada ibu pendeta yang lain pasti berdoa untuk perjuangan ini. Oleh karena itu saya mau sampaikan hari ini hanya yang terjadi adalah kita mengucap syukur karena perjuangan itu telah berhasil. Tapi ini jangan menjadi ajang pertarungan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Tujuan pemekaran bukan itu. Tujuan pemekaran bagaimana kau menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan buat rakyat di Papua Barat Daya. Jadi ini jangan jadi ajang perkelahian. Wah ini saya yang berjuang, Farek itu sudah lewat. Itu adalah sejarah, itu adalah cerita masa lalu. Hari ini kita cerita hari ini dan cerita tentang masa depan, apa yang harus kita lakukan. Nah, yang kita harapkan adalah surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia itu, ya. Kita butuh uang sekarang karena orang bekerja itu butuh makan, harus belanja ATK, dan bagi kami tidak ada, berarti rakyat itu tidak akan pernah tahu bahwa daripada Bapak Bupati, Wali Kota, daripada Bawaslu, tidak akan pernah tahu. Ya. Karena itu sekali lagi saya minta bantuan dari Kementerian Keuangan, ya, untuk prosedur segera mensosialisasi amanat ada di peraturan pemerintah nomor 26 dan 127 supaya orang Papua punya hak. Ya. Saya berharap pemekaran hari ini harus menjawab tantangan kita, bukan sebaliknya hanya euforia semata dan habis. Tetapi kita harus berpikir bahwa bagaimanapun juga masyarakat Papua, masyarakat adat Papua itu subjek paling utama dalam segala kebijakan pembangunan tanah Papua ini. Ya, subjek, indikator Papua maju itu orang Papua itu indikatornya. Oleh sebab itu, bapak-bapak sekalian, ya saya lihat di depan-depan ini semua ini calon-calon pemimpin di Papua Barat Daya. Jadi saya langsung ingatkan, waktu yang sangat singkat, ya, waktu sangat singkat. Jangan sampai ada anak-anak Papua yang putus sekolah dan tidak bisa sekolah dan menangis dan bahkan masa depannya hancur gara-gara tidak ada pemimpin yang mengafirmasi kebijakan untuk anak-anak ini sekolah. Ingat, kita ini adalah pelaku sejarah masa ini. Tetapi generasi akan datang, mereka adalah generasi yang menghadapi tantangan masa depan. Oleh sebab itu, Bapak semua, saya ingatkan, sektor pendidikan ini adalah sektor yang paling penting sebagai benteng terakhir orang Papua menghadapi era globalisasi. Jadi kita apresiasi Kapolda Papua Barat yang selalu menemukan di mana-mana anak-anak putus sekolah itu banyak. Bayangkan saja kalau hari ini generasi kita ini tidak sekolah, siapa yang mau mengisi Provinsi Papua Barat Daya? Siapa mau mengisi Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan? Siapa mau isi? Tidak akan ada yang mengisi provinsi ini kalau ide SDM kita terbatas. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kesehatan. Banyak kepala daerah kita saksikan rumah sakit kita, standar kita yang masih jauh. Orang kita yang punya jaminan asuransi bisa berobat ke luar Papua. Tetapi masyarakat petani, buruh, nelayan ini berharap di puskesmas, berharap di rumah sakit. Ini kemudian tidak mencukupi, kemudian meninggal dan tuntut bahwa ini masalah adat, ini karena Swangi yang bunuh dan lain sebagainya. Sekarang saya juga gunakan momen ini untuk memastikan bahwa ketika negara memberikan otonomi khusus kepada kita, kita harus buktikan supaya orang percaya kepada kita bahwa apa yang kita kerjain benar dan menjawab persoalan di tanah Papua. Ini yang kita buktikan. Sekali lagi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, momen ini sangat penting. Pemerintah kita sudah sangat bijak sekali undang-undang pembentukan provinsi kita dengan provinsi Irian Jaya Barat waktu itu beda, jauh beda. Sekarang makanya saya bilang Pak, ada yang bilang anti PNS tidak cukup. Stop, kita sudah atur di undang-undangnya 80% itu OAP dalam undang-undang pembentukan provinsi. Jadi kalau ada yang bilang kami tidak ada, keliru pernyataan itu, orang yang belum baca. Pak Gubernur bilang itu orang yang belum membaca
undang-undang pembentukan provinsi ini, maka orang bilang nanti dari luar, tidak, kita sudah kunci di undang-undangnya 80% untuk putra-putri asli Papua. Peresmian dan pelantikan pejabat Gubernur Papua Barat Daya. Bapak Menteri akan melaporkan kepada Bapak Presiden ya calon-calon yang akan menjabat di Papua Barat Daya itu tanggal 23 besok. Nah, ada 12 agenda ya. 12 agenda kesiapan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya. Yang pertama adalah peresmian daerah dan pelantikan penjabat gubernur ya. Ini estimasi waktu paling lambat 6 bulan ya. Tetapi kita ingin, karena ini akan lakukan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah untuk Provinsi Papua Barat Daya pertama kali ya, maka kita percepat lakukan peresmian dan pelantikan penjabat gubernur. Kita harapkan paling tidak kalau sudah diundangkan berarti di awal bulan Desember ya. Supaya biar lebih cepat karena PJ Gubernurnya akan memimpin SKPD yang baru di Provinsi Papua Barat Daya untuk menyusun anggaran APBD di tahun 2023 yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah pembentukan perangkat daerah dan manajemen ASN. Saya kemarin dapat data atau laporan dari teman-teman ya. Kita sudah berapa kali lakukan kunjungan di sini secara diam-diam ya. Secara diam-diam, kenapa? Ini bertemu dengan para bupati, dengan para OPD yang ada di Kota Sorong dan seterusnya ya. Kenapa kita lakukan diam-diam? Supaya kalau tidak jadi berarti kita diam-diam saja. Boleh begitu ya? Tapi ternyata hasil investigasi yang kita lakukan, ternyata semua perangkat yang tersedia, khususnya kantor-kantor yang akan digunakan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Papua Barat Daya, itu jauh lebih siap ketimbang dengan tidak ada. Makanya saya bilang, sudah kita percepat saja hari ini berangkat supaya kita ekspos, supaya kita percepat langkahnya begitu. Jadi bukan berarti kita datang diam-diam tidak minta izin sama tuan rumah, tetapi niat kami baik untuk supaya operasi diam-diam, supaya kalau barang jadi supaya kita bisa lebih cepat jalannya. Gitu. Sekali lagi 1, 2, 3.